Kenapa ya di Malaysia ini nggak pernah tuh kelihatan orang di tengah jalan kutip dana untuk pembangunan masjid. Oke guys, inilah kedisiplinan rakyat Malaysia ya guys. Rasa disiplinnya tuh tinggi guys. Tuh, padahal itu di sebelahnya bisa masuk satu lorong lagi ya. Jernih. Maknanya hari-hari kena cuci. Hari-hari. Kalau tak cuci, patutnya orang tak nampak. Tapi kita nakkan kebersihan kan? Kebersihan. Sebab ini, air yang bersih ni pun, Aha. kita cuci juga hari-hari. Walaupun dia air bersih. Oh. Jantung hitam tu pun sama. Viral terapi godok di Cikarang klaim kesembuhan. Itu apa dijual? Tapi masa sih 50.000 satu bulan? Sedihnya ya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak benda-benda pelik yang kita tak sadar, yang harus kita perbaiki. Kebiasaan-kebiasaan di Indonesia ini jarang ditemui di Malaysia. Disclaimer dulu geng, sebelum video ini saya mulai, bukan berarti ini untuk membanding-bandingkan, tapi kita harus perbaiki kehidupan kita dan kita tiru dengan cara Malaysia. Sebab yang saya rasa budaya-budaya Malaysia dan kebiasaan-kebiasaan orang Malaysia selama 8 tahun saya hidup di sana itu memang jauh berbeza. Dan apa salahnya kalau kita mencontoh hal-hal yang positif? Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Kenapa ya di Malaysia ini nggak pernah tuh kelihatan orang di tengah jalan kutip dana untuk pembangunan masjid? Kalau pernah lihat, tolong komen-komen di bawah. Karena serius ya, aku dari tahun 2003 ya, pijak kaki di Malaysia ini, aku tuh nggak pernah ngelihat ada yang namanya kutipan dana di tengah-tengah jalan. Dan aku sempat berpikir, bagaimana caranya mereka mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid. Dan ternyata, aku sudah dapat solusinya guys. Nah, jadi di Malaysia itu kutipan untuk pembangunan masjid atau sumbangan dari masyarakat itu disiarkan melalui media. Salah satunya yang aku lihat di televisi ya. Jadi di situ ada ceramah ustadz dan di situ juga sekaligus diinformasikan ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Di hari yang lain juga akan ada lagi seperti itu guys. Jadi setiap hari ada informasi tentang kutipan dana untuk pembangunan masjid. Nah, jadi menurut aku lebih profesional dan lebih aman ya, karena transaksinya itu langsung atas nama masjidnya. Jadi memang transparan. Kalau menurut aku sih seperti itu lebih profesional ya, dan lebih teratur. Kalau di tengah-tengah jalan itu tadi ya bahaya, risiko terlalu tinggi. Nah, kalau seperti ini transfer, jadi dari mana-mana pun masyarakat yang mau diinfakkan seikhlas hati, dah memudahkan masyarakat untuk berinfak gitu. Oke, hal ini sih patut dicontoh sih menurut aku. Oke, segitu aja videonya. Inilah geng bedanya EQ di atas rata-rata dan juga EQ 78. Memang betul Kak, di Indonesia sampai saat ini, sampai detik ini, di tengah jalan raya, bukan di tepi loh geng, di tengah jalan raya di Indonesia itu ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Nggak apa-apa, bagus untuk membangun masjid apabila kurang biaya, kurang dana, kurang modal, minta kepada masyarakat, tapi caranya bukan minta-minta ataupun mohon maaf, bukan mengemis di jalan-jalan, di tengah jalan, bukan di tepi jalan, oke? Jadi apabila ada pengendara yang laju, itu sangat membahayakan. Bahkan ini boleh merenggut nyawa seseorang. Ini yang harus kita berbagi di negara kita agar masyarakat kita itu lebih aman gitu geng. Nah, yang kedua yaitu soal media televisi Indonesia dan juga Malaysia. Media televisi Indonesia itu lebih ramai menyebarkan sebuah gosip ataupun berita-berita
yang bukan dinikmati oleh seluruh masyarakat, tapi itu ditayangkan ke seluruh masyarakat. Macam kehidupan artis yang mewah-mewah, lepas tuh makan sedap-sedap, is oke lah, itu kan hak orang. Tapi rakyat Indonesia ini masih ramai yang kurang mampu ataupun boleh dikatakan rakyat miskin. Jadi apabila tengok-tengok macam itu, takutnya nanti ada yang teringin, bukan membanggakan tapi menambah dosa. Beda dengan di Malaysia. Media-media televisi Malaysia itu yang menayangkan soal politik itu aja dah jarang, geng. Yang di sana itu yang ditaburkan di media sosial yaitu soal informasi di negeri ini, negeri Pahang, negeri sini ada apa, pembangunan, lepas itu soal pendakwah, agama, termasuk penggalangan dana itu ditayangkan di media sosial. Menurut saya juga lebih profesional dan ini lebih aman, lebih sopan juga. Dan kita tengok dulu video yang berikutnya. Di Malaysia, ojek motor atau Gojek itu nggak ada. Kalian penasaran nggak kenapa? Malaysia adalah negara dengan mayoritas muslim yang sangat menjaga adab, sopan santun, dan ajaran agama. Kalau kamu naik motor dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan posisinya kan terlalu deket tuh, jadi dianggap kurang sesuai. Dari sini kita bisa belajar, Malaysia bukan hanya yang penting ada transportasi, tapi juga memikirkan nilai agama dan moral. Itu sih yang bikin aku respect. Selanjutnya faktor keselamatan. Jalan di Malaysia tuh banyak highway, kendaraan melaju dengan cepat, jadi motor untuk angkut penumpang tuh dianggap terlalu beresiko. Berikutnya, transportasi publik di Malaysia tuh udah sangat bagus. Ada LRT, MRT, monorail, bus pun ada, jadi masyarakat bisa menggunakan transportasi itu. Selanjutnya, aturan transportasi. Di Malaysia memang jelas motor lebih diarahkan untuk pemakaian pribadi, bukan untuk jasa angkut penumpang. Yang terakhir, budaya berkendara di Malaysia. Di sini tuh banyak mobil karena harganya relatif terjangkau. Makanya GrabCar mudah didapatkan di mana-mana, lebih nyaman dan aman. Kenapa di Malaysia boleh buat hal macam ini, tapi di Indonesia tak boleh? Sebab ini soal ekonomi, ini pasal ekonomi, geng. Ekonomi rakyat Malaysia itu menurut saya pribadi sudah cukup sejahtera, sudah cukup makmur. Meskipun rakyatnya bukan kaya raya, bukan berkehidupan yang mewah, tapi semuanya ada, apalagi soal pekerjaan. Jadi tak payah lagi untuk mencari pekerjaan ojek online ataupun penumpang roda 2 ya. Ini kalau di Indonesia itu udah biasa memang, tapi kalau di Malaysia memang tak pernah ada. Dan yang kedua, memang Malaysia itu menjaga nilai-nilai Islam, geng. Seperti contoh, bukan hanya di pengendara saja. Kalau kita pergi ke pasar malam ataupun Pekansari ya, di situ orang ramai. Tapi antara laki dan perempuannya pun tetap terjaga. Lagi-lagi kalau tengok wayang, tengok film kalau di Indonesia ya, di sana pun juga diasingkan antara perempuan dan juga laki-laki. Itulah Malaysia, geng. Kita boleh contoh hal-hal macam ini agar hidup kita jauh lebih baik dan tak ada kesalahpahaman satu sama lain. Oke, kita lanjutkan dulu videonya. Oke guys, inilah kedisiplinan rakyat Malaysia ya guys. Rasa disiplinnya tuh tinggi guys. Jalanan macet pun nggak ada yang motong jadi 2 baris ya. 1 baris ya tetap 1 baris walaupun ada ruang di sebelah kirinya. Oke, nih kalian lihat ya, aku tunjukin. Tuh, padahal itu di sebelahnya bisa masuk 1 lorong lagi ya. Tapi di sini enggak ya. Walaupun panjang macetnya, mereka tetap sabar, antri ikut barisan seperti ini. Nah, ini hal baik sih menurut aku dan nggak salah untuk dicontoh. Tengok tuh sebelah sana juga lagi macet dan mereka tuh disiplin. Walaupun ya ada juga sesekali aku lihat yang memotong jalur ya, tapi lebih banyak yang berdisiplin dan punya toleransi tinggi. Nah, ini menurut pengalaman yang aku lihat ya guys. Jadi aku hanya berkongsi hal yang baik menurut apa yang aku lihat gitu. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita supaya mempunyai kesadaran dalam berlalu lintas itu saling menghargai pengguna jalan raya. Kita kan juga sama-sama membayar pajak ya di jalan. Jadi yuk mulai bijak dalam berlalu lintas. Rakyat Indonesia bayar pajak lalu lintas, rakyat Malaysia juga bayar pajak lalu lintas.
sama-sama bayar pajak lalu lintas, tapi keamanan dan kenyamanannya berbeza. Itu karena kedisiplinan. Seperti yang kita tengok ini ya, kalau di Indonesia ada selah siki aja, apalagi kalau tem buru-buru, wah itu sudah dilalui, geng. Sudah dilalui tempat itu, pasti rame. Dan di situ pun juga tak ada horn, satu pun tak ada bunyi horn kalau di Malaysia, geng. Karena horn, bunyi horn ataupun bell ya di Malaysia itu ada arti, tak boleh sesuka hati. Meskipun Gilang udah buat horn di dalam kendaraan, tapi karena kedisiplinan, keteraturan dan juga kesadaran diri Malaysia agar tak mengganggu pengendara lainnya, maka menjaga hal tersebut. Oke geng, kita lanjutkan dulu videonya. Ini produksi tempe di Indonesia, tapi kok pakai bendera Indonesia ini ya. Diinjak-injak, makanan diinjak-injak untuk proses buat tempe yang berkualitas. Sampai kita tukar air, so dia akan jadi macam ni lah. Setiap kali guna Ini di Malaysia. Kalau tak cuci, nanti kalau kita nak rendam, kita taruh air baru, nanti dia akan bau. Ataupun dia akan, color tu tak cantik lah. So kita nak air tu color bersih lah, jernih. Maknanya hari-hari kena cuci. Hari-hari. Kalau tak cuci, patutnya orang tak nampak. Tapi kita nakkan kebersihan tu kan. Sihat. Sebab ini, air yang bersih ni pun, kita cuci juga hari-hari. Walaupun dia air bersih. Jantung hitam tu pun sama. Setiap hari kita masuk kerja, memang akan proses lah benda ni. Cuci tong. Satu hari berapa tong cuci? Dia paling banyak 20 tong. 20 tong? Wow, 20 Satu tong. hari 20 tong cuci? Paling sikit 10 lah. Ini hari nak cuci berapa tong? Ini hari 10 tong, tapi dah habis. Tinggal ni. Wah, sungguh jauh berbeza, geng ya. Di Indonesia, video yang awal tadi, untuk membuat proses membuat makanan tempe yang dikonsumsi oleh manusia itu diinjak-injak untuk menghasilkan cita rasa yang lebih maksimal. Itu kepercayaan orang Indonesia, gitu. Tapi di Malaysia hal macam itu tak berlaku. Di Malaysia sangat menjaga kebersihan. Meskipun orang lain ataupun orang yang mengonsumsi, orang yang membeli makanan tersebut, tempe tersebut tak nampak, tapi dengan kesadaran diri dia tetap menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kita lanjutkan dulu videonya. Ini tai siapa? Ini tai binatang perosak. You faham tak apa you punya salah? Cerita dia, you punya salah, you guna halal. You panggil orang mari kedai, you cakap ini kedai bersih, segala-galanya bersih, suci. Tanpa was-was, boleh makan. You dah letak halal tu, sedangkan you tak ada apply pun. Tapi mari you bangun. You cakap makan mesti bersih, betul? Ini tai siapa? Ini tai binatang perosak. Dia punya tai. Ini tempat tebar roti. Ini dia punya tai. Ini dia punya barang. You tengok. Macam mana you cakap, you guna halal. Lepas tu you panggil semua orang datang, makan sini bersih. Halal tu bukan saja orang kata apa, sumbernya tu halal. Masa proses nak buat tu pun kena bersih. Betul Ustaz Saya cakap sebab ada Ustaz tau. Kalau tak ada Ustaz kat sini, saya jadi Ustaz. Wow. Tengok. Ini kena gigit. Ini kena gigit. Tengok. You bagi orang makan tau. Ni ada pisau. You bayang you guna untuk potong. Betul? Tak ada pisau pakai untuk geletek orang. Dia pakai untuk potong barang. You bayang tikus lalu sini. Lepas tu you potong. You halal. Halal. Kat sebelah pun dia punya sambal dah terbuka sikit. Bukan sambal. Itu sambal nasi lemak apa nak pakai? Okey, kita tengok sini. Mana? Hari ni cuti misi tak pakai sambal ni, betul? Ini sambal kan? Bila buat tu? Semalam buat sambal ni. Bila awak buka macam gini, Ustaz cakap bila terbuka macam ni, ruang binatang perosak boleh masuk. Lipas ke, anak lipas ke. Tengok. Itu ada tai. Akan ada. You punya apa ni, minyak sapi terbuka. Mesti esok mau pakai. Apa yang orang makan sepatutnya bersih tak bersih. Harga sekeping roti canai berapa? RM1.50. Itu dah termasuk sekali dengan kebersihan tau. You bukan serve roti canai. You serve makanan yang baik dan
elok dimakan. Ni semua ada ni. Bukan you jangan pegang, nanti you termasuk mulut. Berbuih mulut ni sekarang anak siapa ni? Dia bila start kerja? Pandang saya. Tadi saya sudah bagi jawapan, sekarang jawapan daripada you. 4 bulan 5 bulan. Tuan, dia kata baru 2 minggu tau. Ni yang ni tadi, yang nyorok atas ni. Manager cakap dah 4 bulan ke 5 bulan. Tadi dekat atas kau buat tak faham bahasa Melayu kan? Tak, ni aku nak try kau faham bahasa Melayu ke tidak. Tadi dia sudah atas sudah berlakon nangis tau. Ini nasib baik tuan cakap. Biasa dia berlakon nangis ni macam ni. Dia boleh-boleh dia cakap. Jangan. Ini bukan filem. Tu saya cakap RM1.5 you jual roti canai sekali dengan kebersihan tau. Dia bukan you jual saja semata-mata. Kalau semua orang boleh jual roti canai RM1.5, you pun sudah mau muntah. Ni orang makan ni bukan main. Pertama you dah salah guna halal. You dah pancing orang datang cakap kedai ni halal, ada dapat halal. Itu memang salah lah. Yang kedua bawa halal juga. Ini tanggungjawab masyarakat. Saya kecewa lah. You punya tempat nak siapkan roti canai pun dah rasa macam kolam berenang tikus. Ini bukan nasi lemak semalam ada. Ini bukan filem Ratatouille tau. Filem itu tikus yang jadi tukang masak, bukan. You manager, you must make sure the cleanliness. Nah, ini juga geng yang harus kita contoh, geng. Di Indonesia belum ada kan jabatan kebersihan untuk mengecek semua warung-warung ataupun kedai-kedai di sana, geng. Dan menjaga nilai-nilai Islam. Tak boleh menjual dengan sesuka hati. Tak boleh menjual hanya keuntungan saja. Tapi juga menjual sesuai dengan kualitas dan juga kebersihan. Yang barusan tadi itu kedai orang India, geng. Maka dari itu kalau benar-benar ada logo halal itu harus ditengok dulu macam mana kebersihannya. Sebetulnya bukan hanya orang Islam aja, semuanya agama di sana, bukan agama warung ataupun kedai-kedai di sana itu semuanya kebersihannya dijaga. Apabila ada orang yang tak sadar diri macam video ini, pasti akan ditindaklanjuti. Kita lanjutkan dulu videonya. Tapi masa sih 50.000 satu bulan? Sedihnya ya, seorang ibu-ibu yang jualan kue orang ditanya pendapatan ibu berapa sehari, katanya 50.000 sehari, bukan sebulan katanya. Rasa nggak masuk akal, nggak mungkin kayaknya ya. Sebulan digaji 50.000, ya Allah, sedihnya. Inilah potret-potret di negara kita ya, masih ada. Tapi kadang-kadang orang ya menyangkal. Tapi itulah ya kuasa viral. Di negara kita itu apa-apa harus viral dulu. Ada yang memviralkan, baru ada perhatian dari masyarakat setempat. Seperti Ibu JJ ini ya, Juju dimana dia jualan kue, digaji hanya 50.000. 50.000 berapa lah? Apalah dapat 50.000 sebulan. Tapi akhirnya sekarang banyak yang dah memberikan bantuan untuk ibu ini. Alhamdulillah ya, rezeki kuasa viral. Astagfirullahaladzim, geng. Nauzubillahiminzalik. Saya pun tengoknya pun macam meneteskan air mata, geng. Seorang ibu-ibu ya, geng. Ini orang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Kalau di Malaysia itu namanya warga emas. Dan di sana itu udah tak boleh kerja, geng. Tinggal duduk-duduk saja dan mendapatkan uang dari kerajaan setiap bulannya. Itu pun karena hasil kerja di saat muda dulu. Jadi di Malaysia itu ada yang namanya, kalau tak silap itu KWSP. Itu yang pada intinya itu untuk dana pensiun lansia, apa ya namanya. Kalau di Indonesia namanya yang pada intinya itu untuk hari tua, biaya kehidupan untuk di hari tua itu kalau di Malaysia sudah ditanggung oleh kerajaan. Tapi kalau di Indonesia tak ada macam itu, geng. Di Indonesia ini masih berjuang. Jadi kalau rakyat miskin sampai mati pun itu juga harus bekerja meskipun mendapatkan gaji ataupun hasil 15 ringgit
1 bulan, geng. Gila. Dan di Indonesia ini bahan pokok mahal ya. 1 bulan 15 ringgit. Mana cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dengan kehidupan macam ini di Indonesia, rakyat Malaysia ataupun netizen Malaysia meneteskan mata. Baru-baru ni kecoh dekat Aceh, Indonesia. Suami ceraikan isteri dia yang kerja penjual sayur ni 2 hari sebelum dia dilantik menjadi pekerja kerajaan. Ibarat macam kalau dalam Malaysia tu dia jadi macam level pembantu pegawai kerajaan. Pembantu pegawai kerajaan lah, bukan kau presiden. Aku rasa kalau kau presiden kau buang negara ni. Kau bayangkan isteri dia rasa, ya Allah, seronoknya tumpang gembira. Kata apa, lepas ni bolehlah ringankan beban keluarga. Sebab isteri dia seorang penjual sayur. Kau bayangkan, sampai gembiranya ni dia belikan uniform suami dia dengan duit hasil jual sayur. Tapi bila isteri tanya, kenapa ceraikan dia? Kenapa ceraikan dia? Suami dia kata apa? Tidak ada sefahaman. Kenapa sebelum kau dapat kerja kau tak ceraikan? Sebab sebelum ni isteri tanggung. Tapi sekarang ni bila kau dah dapat kerja, kau tak nak tumpangkan sikit pun rezeki kau kepada isteri dengan anak-anak. Allah, apa punya perangai lah kau ni. Tapi dia lupa guys, Allah tu tak pernah tidur. Okay, Allah dengar doa orang-orang yang dizalimi ni. Bayangkan dia punya darjat diangkat setinggi-tingginya. Dalam sekelip mata suami dia punya darjat jatuh terduduk, hilang segalanya. Belum sempat dapat gaji bulan pertama dah kena pecat. Yang sebelum ni dia kata, aku berusaha keras nak capai benda ni. Aku dah capai benda ni. Ini akulah punya usaha, bukan kau. Kan? Jadi dia tak tahu sebenarnya isteri dia lah permata tu. Dia hanya seketul kaca yang menumpang rezeki isteri dia. Bila dia angkuh, dia buang rezeki ni, maka dia hilang segala-galanya yang datang dengan isteri dia. Nampak? Ini balasan kepada suami yang tidak tahu bersyukur. Apabila suami dah kehilangan segalanya, dibenci masyarakat, diberhentikan kerja, maka dia datang balik dekat isteri dia, minta maaf, kata nak rujuk. Tapi apa daya? Nasi dah jadi bubur. Kau dah cerai talak 3. Kau sombong angkuh, ibarat macam kau bagi talak 3 ni, macam aku tak akan pernah kembali dengan kau. Tengok, kau datang merayu dengan penjual sayur. Sebab apa? Kau dah jadi penganggur. Aku pilih penjual sayur lah any day daripada penganggur. Kau nampak ni? Isteri dia dibantu oleh salah seorang founder dekat Aceh. Orang panggil dia Sultan Aceh lah, orang kaya kan. Bagi dia duit untuk mulakan perniagaan, untuk bina hidup dia balik. Bagi apa? Phone untuk mudahkan dia berniaga. Begitu sekali darjat dia diangkat oleh Allah sekelip mata. Sebab bagi engkau, dia penjual sayur yang hina. Bagi Allah, dia seorang wanita hebat yang berkorban demi suami dan keluarga. Sampaikan banyak rakyat Indonesia cakap apa? Jangan pernah kembali, mbak. Dia bukan menyayangimu, tetapi dia masih boleh menumpangi. Ini adalah kereta yang dia dapat. Macam mana guys? Percaya tak? Kalau Allah nak tolong, sekelip mata sahaja orang miskin boleh jadi kaya. Orang kaya boleh jatuh ke duduk miskin.